Selamat datang di Bersatu, berita seputar hasta laku. Dengar berita, ingat bersatu. Mantap. Bersama dengan saya Gilar Prasetya, host Kalem yang akan menyampaikan berita secara rileks dan ditemani senior saya. Saya Barli, orang yang tidak kalem. Barli William. Ya, dan tentunya kita akan membawakan berita-berita kali ini kita dapatkan dari sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber terpercaya. Jadi kita tidak hanya mengutip berita-berita dari story WA, Line Today, atau info Cegatan Solo. Dan tentu bukan cerita dari emak-emak aja ya. Waduh, benar. Apa? Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, betul sekali ya. Kita dari sumber-sumber terpercaya. Iya. Dan berita kali ini langsung saja Mas Barli kita akan sampaikan. Berita yang pertama ini datang langsung dari dunia education. Education itu berarti kalau tidak salah pelayaran ya? Iya benar. Betul. Benar. Saya kalau senior tidak berani membantah. Oh iya, nggak berani bantah. Oke. Ini datang langsung dari dunia pendidikan, di mana telah ditandatangani surat keputusan bersama dari 3 menteri, yaitu dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yakut Khalil, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Wah. Surat keputusan bersama ini tentang keputusan berpakaian di sekolah, Mas Barli. Jadi tidak boleh ada pemaksaan dan pelarangan kekhususan seragam sesuai agama tertentu. Tidak boleh dipaksa? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini juga tindak lanjut dari kasus yang terjadi di SMK N2 Padang. Oh, saya pernah itu membaca TV, melihat koran. Tadi saya sampaikan awal, saya tuh sering membaca TV, melihat koran. Jadi update. Membaca TV, melihat koran. Iya, jadi sering update informasi kekinian. Coba diulangi lagi, membaca TV. Membaca TV, melihat koran. Oh, oke. Iya, kalau orang. Sepertinya saya salah ngundang bintang tamu, teman. Ya, kalau level ilmunya tinggi, TV pun bisa saya baca. Oh. Iya, jadi saya tidak hanya paham pengetahuan, tapi sudah sampai analisis. Ya, jadi di situ disampaikan ada kesan bahwasanya perempuan yang non Muslim itu diminta mengikuti pakaian perempuan Muslim, pakai hijab. Pakai hijab, benar sekali, Mas Barli. Betul ya. Padahal kalau Gilar sendiri gimana? Perempuan yang bukan beragama Islam tapi dipaksa pakai pakaian orang Islam, Gilar sendiri setuju atau enggak? Ini kan ibaratnya sama kayak kalau kita laki-laki terus pas kita mau tag ke sini harus disuruh pakai kebaya. Oh, Kan kurang lebih seperti itu. Mas Barli bersedia pakai kebaya, pakai sanggul gitu. kalau terpaksa sih. Oh, Tapi gini Gilar, kayaknya ada hal menarik deh yang yang diinginkan dari sekolah tersebut. Kenapa ada himbauan pakai jilbab? Bisa jadi dengan memakai hijab atau pakaian tertutup itu bisa mengurangi resiko penyakit kanker. Kan nggak kena matahari. Oh, benar. Aman ya? Benar. Cuman ada juga yang mengatakan yang terjadi di SMK 2 Padang itu, ada argumen yang mengatakan kalau disuruh memakai hijab itu supaya terhindar dari demam berdarah, gigitan nyamuk, demam berdarah. Kok bisa? Nah ini saya juga bingung. Ini apa jangan-jangan di Padang nyamuknya itu ini ya, nyamuknya religius yang levelnya itu udah ke radikal gitu. Jadi kalau ada yang pakai hijab, haram darahnya untuk digigit gitu. Itu nyamuk lebih intelek daripada saya ya. Tapi ada hal menarik juga sih. Mungkin sisi positifnya dengan menggunakan hijab ya. Tapi mudah-mudahan itu bukan dipaksa ya, tapi atas kesadaran sendiri ya. Dengan menggunakan hijab, mungkin segala sesuatu yang tertutup itu kan juga meminimalkan penyakit-penyakit masuk dari DB, kemudian tadi kanker juga. Bisa jadi itu mencegah resiko hipotermia atau kedinginan. Oh, benar. Siapa tahu di Padang agak dingin. Oh, mungkin. Tapi kalau memang pengen tertutup kan bisa pakai APD. Oh, pakai hazmat. Apalagi pandemi mungkin cocok ya? Iya. Tapi nanti perawat-perawat tim medis pakainya seragam sekolah. Oke. Tapi menarik nih Gilar. Kalau misalnya tadi 3 menteri sudah ada kesepakatan tentang memberikan hak bagi siswa untuk berpakaian ataupun menggunakan pakaian sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan agama. Ini yang dari 3 menteri ini. Jadi tidak boleh ada pelarangan atau pemaksaan menggunakan pakaian sesuai agama tertentu, Mas. Oh, tapi kalau laki-laki Muslim kalau mau pakai jilbab boleh? Tidak boleh dong. Katanya nggak ada paksaan. Oh iya. Nah, itu juga sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan sebelum dari SKB ini, Pak Nadiem, mantan kakak saya dulu. Kakak saya. Kakak. Iya, kalau dilihat saya sengaja menutup masker, khawatir nanti netizen bilang kok Mas Barli mukanya mirip Nadiem Makarim, saya tutup. Oh. Iya. Nggak apa-apa ya, bintang tamu saya cukup pede ya. Iya.
Lanjut. Lanjut, oke. Jadi Mas Nadiem itu mantan CEO Gojek ini, mantan bos Gojek ini pernah menyatakan dalam sebuah videonya, dia mengatakan pendidikan itu harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak boleh diskriminatif, menjunjung nilai agama, kultur, HAM dan kemajemukan. Jadi harus tidak boleh ada diskriminasi gitu, Pak. Betul, bahwasanya beragama ataupun memilih agama juga itu hak asasi manusia tentunya. Apalagi kita kan sekarang kan hidup di Jawa. Jawa itu kan memegang erat nilai-nilai budaya yang dikemas dalam hastalaku. Saya pernah belajar itu dikit-dikit dulu. Iya. Saya kan juga belajar hastalaku dari Mas Barli. Oh iya, jangan diceritain nanti orang tahu kalau saya pinter. Jadi kan ada istilahnya kita pengertian. Jadi kalau saya sebagai orang yang beragama bertemu dengan orang agama lain, ketika dia mau pakai apapun, kemudian dia mau melakukan apapun, ya sikap saya harus pengertian dong dengan dia. Harus tepat selera juga, iya tenggang juga. rasa. Benar betul, kan? nggak boleh maksa ya. Nggak boleh maksa. Katanya boleh. sesuatu yang dipaksa itu nggak terlalu enak. Nggak tahu saya. Nggak tahu, oke. Saya masih junior kan. Saya masih junior, saya juga nggak paham. Saya cuma dengar istilah dari Tapi banyak itu orang. ibaratnya kayak gini Mas Barli. Mas Barli suka bola nggak? Oh suka. Suka nonton di stadion dulu sebelum pandemi. Oh tidak. Nah, Pernah punya uang. Misalkan kan kalau misalkan nonton di stadion. Jadi ibaratnya pemaksaan menggunakan jilbab ini menurut saya sama kayak kalau kita nonton bola di stadion Mas. Misalnya antara Persis Solo ngelawan Persinga Nganjuk misalnya. Persinga bukan Ngawi. Kalau Ngawi Persinga, itu Persinga Nganjuk. Oh Persinga Nganjuk, oke. Deket sih, Deket ya, satu tanggaan. Misalnya ini Persis Solo main di kandang Nganjuk. Terus saya sebagai misalkan Pasopati. Pasopati itu pendukungnya Solo ya? Persis Solo. Terus nonton di stadion Nganjuk. Kan misalkan saya dipaksa harus menggunakan atribut Nganjuk misalkan. Kan saya tidak nyaman Mas Bardi, ya enggak? Saya lebih bangga menggunakan atribut Persis Solo. Misalnya kayak saya pakai kaos Laskar Sambernyowo. Laskar Sambernyowo. Pakai syal tulisan Pasopati. Pasopati. Pakai masker Domanuto. Domanuto. Ya kan? Jadi lebih bangga menggunakan menggunakan atribut yang emang saya banget gitu loh. Emang sesuai dengan identitas saya gitu. Saya lebih bangga begitu. Jadi karena saya tahu alasan kenapa saya menggunakan itu gitu. Nah, kalau kasusnya kayak di SMK 2 Padang ini kan dia agamanya bukan Islam, tapi dipaksa menggunakan seragam berjilbab. Ini kan tidak sesuai dengan identitasnya. Jadi ada keresahan di situ. Oh, makanya kalau orang saya, tua murid ini melapor. Oh, melapor. Jadi kalau saya tadi nonton bola, kalau saya jadi supporternya Persinga Nganjuk, Mas Gilar mau pakai Pasopati terserah. Terserah. Saya nggak mungkin nyuruh Mas Gilar telanjang juga nggak mungkin. Apalagi saya belikan baju koko supaya Mas Gilar menjadi penonton yang muslimin dan muslimah juga nggak mungkin. Sebaiknya kita juga sama-sama toleran ya Mas ya. Membiarkan, artinya ada pembiaran, bebas melakukan apa yang Mas Gilar ingin lakukan dalam hal beragama atau apapun. Mas Gilar juga mempersilahkan saya untuk melakukan apapun yang saya kehendaki. Kalau saya sebagai orang Jawa yang berbudaya, tentu saya harus mendekatkan nilai-nilai hastalaku dong. Iya, ada pangerten. Pangerten tadi ya pengertian, nggak boleh membeli orang. Tepos liro, tenggang rasa. Ya menghargai lah, dia mau ngapain terserah, saya juga mau ngapain ya campur silahkan. Ewo pekewo. Ya jangan menghina lah, kadang kita cuma berkewuh kalau sama orang tua, tapi sama juga harus berkewuh dong. Gotong royong. Nah tadi tolong membantu, saling membantu. Kalau ada orang yang dibully, kita bantu supaya mereka cepat bangkit. Oke, guyub rukun. Kan indah kalau misalnya sama orang Papua dengan orang Jawa rukun, kemudian orang Islam dengan non Muslim akur, itu kan enak. Tepos liro udah. Anda pasor. Ya menghormatilah ya, kalau apalagi dengan orang yang berbeda budaya, hargai budaya mereka, kita dengan budaya kita masing-masing. Oke, grafia semana. Ya kalau seperti kan enak kan, saya ngomong Anda tidak terluka, Anda ngomong tidak melukai saya, itu kan juga enak, jadi easy going. Oke, luar biasa. Emang tidak salah saya mengundang bintang tamu. Jadi membacakan berita seputar hastalaku dengan orang yang menguasai hastalaku itu luar biasa. Iya, terima kasih, luar biasa. Saya juga senang diundang di sini karena Anda sadar bahwa keilmuan saya ini memang levelnya sudah jauh ke sana, visioner ya kan. Oke, mending kita akhiri saja karena saya tidak mau lama-lama terlihat lebih bodoh di sini ya. Jadi kita akhiri saja. Bersatu berita seputar hastalaku, jangan lupa selalu dengar berita, ingat bersatu. Karena dengan bersatu kita bisa guyup, guyon, dan gayeng. Bukan begitu Mas Barli? Begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya Gilar Prasetya. Saya Barli. Sampai berjumpa di berita-berita berikutnya. Karena ada berita, kita bekerja. Dadah. Boleh dadah sama kamera ya? Tidak perlu. Tidak perlu ya. Ini iklannya jalan, rontek.